Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 yang terdiri dari Aisyah Putri Rohmadani, Maria Ulfa, Renaldi, Faris, yang akan dipresentasikan oleh Renaldi. Untuk Renaldi dipersilakan. pengertian fikih dan usul fikih. Pengertian fikih, kata fikih ditinjau dari segi bahasa Arab berasal dari kata kerja dasar bahasa Arab yang memiliki beberapa arti, yaitu memahami secara mendalam, mengerti dan ahli. 2. Pengertian usul fikih. Rasa usul fikih ditinjau secara bahasa terdiri dari 2 suku kata, yaitu usul dan fikih. Kata usul adalah bentuk jamak dari kata al-as, yang berarti sesuatu yang menjadi dasar atau landasan bagi lainnya. Adapun kata al-fikih sebagaimana yang diuraikan tersebut berarti paham atau mengerti secara mendalam. Definisi di atas menyebutkan bahwa usul fikih merupakan sarana atau alat yang dapat digunakan untuk memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah agar dapat menghasilkan hukum-hukum syara. Fikih yang akan dipresentasikan oleh Faris. Untuk Faris dipersilakan. B. Objek pembahasan fikih dan usul fikih. 1. Objek pembahasan ilmu fikih. Ilmu fikih merupakan cabang huruf dan ilmu usul fikih. Yang menjadi objek pembahasan dari ilmu fikih adalah perbuatan mukallaf dan nilai-nilai hukum yang berkaitan erat dengan perbuatan tersebut. 2. Objek pembahasan usul fikih. Objek pembahasan usul fikih adalah syariat yang bersifat kuli atau yang menyangkut dalil-dalil hukum. Baik dalil-dalil hukum ini menyangkut dalil hukum khas yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis ataupun dalil-dalil yang ijtihadiyah. Yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. C. Tujuan mempelajari fikih dan usul fikih. 1. Tujuan mempelajari fikih. Tujuan mempelajari fikih adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Wahab Khalaf, adalah terkait dengan penerapan hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan ataupun perkataan seseorang. Kemudian dengan mempelajari fikih, manusia akan mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kesemuanya itu merupakan kebutuhan manusia agar tercipta kemaslahatan dan dalam kehidupan manusia baik dunia maupun di akhirat. 2. Tujuan mempelajari usul fikih. Para ulama telah menyimpulkan bahwa mempelajari usul fikih sesungguhnya akan membawa seorang muslim sampai pada pemahaman tentang seluk-beluk dan proses penetapan hukum dan dalil-dalil yang melandasinya. Di samping itu, mempelajari usul fikih untuk menjadikan kita paham secara mendalam tentang berbagai ketentuan hukum seperti ibadah, muamalah, dan ukubah. Ketiga aspek itu merupakan bidang garapan atau telaah dari usul fikih yang proses penetapan dan penerapannya sangat penting untuk dipelajari manusia. Secara lebih perinci, Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa tujuan dan manfaat mempelajari usul fikih itu sebagai berikut. A. Mengetahui kaidah-kaidah dan cara-cara yang digunakan oleh para fuqaha atau mujahid dalam istimbah hukum syara. B. Untuk memperoleh kemampuan dan melakukan istinbat hukum dari dalil-dalilnya, terutama bagi mujahid. C. Bagi mujahid khususnya akan membantu mereka dalam melakukan istinbat hukum dari dalil-dalil nas. D. Mempelajari usul fikih adalah merupakan jalan untuk memelihara agama dan sendi-sendi hukum syariat beserta dalil-dalilnya. E. Mampu menerapkan kaidah-kaidah usul fikih dalam menghadapi dan menjawab kasus-kasus baru yang tidak ditemukan dalilnya dalam nas secara tekstual. Usul fikih akan dipresentasikan oleh Rohma. Untuk Rohma dipersilakan. Analisis pertumbuhan dan perkembangan fikih dan usul fikih. 1. Pertumbuhan dan perkembangan fikih. Hukum fikih tumbuh bersamaan dengan perkembangan Islam. Jika kita ingin mengetahui pertumbuhan dan perkembangan fikih, maka kita dapat melihatnya secara periodisasi dan tahapan-tahapannya. Ulama telah membagi kepada beberapa periodisasi dari pertumbuhan dan perkembangan fikih. Sebagaimana dijelaskan oleh Jadul Haq Ali Jadul Haq bahwa pertumbuhan dan perkembangan fikih itu dapat dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama,
periode Nabi dan masa kedatangan Islam. Kedua, periode sahabat dan tabi'in. Ketiga, periode kodifikasi fikih dan kematangannya. Keempat, periode berhentinya ijtihad. Dan kelima, merupakan periode kebangkitan. Pertumbuhan dan perkembangan ushul fikih. Sebetulnya apabila berbicara fikih, maka pada dasarnya akan terkait dengan ushul fikih. Penyusunan fikih itu sebenarnya sudah dimulai langsung setelah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu pada periode sahabat, dan pada waktu itu pemikiran tentang ushul fikih juga telah ada. Sebagai contoh, seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahra, bahwa ketika Ali bin Abi Thalib menetapkan hukuman cambuk kepada peminum khamar, apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ini dipahami bahwa beliau telah menggunakan kaidah apa yang dikenal dengan sadzul zari'ah. Pada masa tabi'in, kegiatan istinbat semakin meluas karena persamaan dengan itu banyak persoalan hukum muncul. Pada masa ini tampil sejumlah tokoh dari kalangan tabi'in, di antaranya Sa'id ibnu al-Musayyib dan beberapa orang lain di Madinah, dan Ibrahim al-Nakhai di Irak. Di antara mereka ada yang menggunakan pendekatan maslahah mursalah, dan ada pula yang menggunakan al-qiyas jika mereka tidak menemukan jawaban atas persoalan di dalam Al-Quran dan hadis. Inilah muncul sejumlah ulama besar yang sangat berjasa dan melahirkan ilmu ushul fikih. Di antaranya Imam Abu Hanifah, misalnya meletakkan dasar-dasar istinbatnya dengan urutan dalil, yaitu Alkitab, Al-Sunnah, dan fatwa sahabat dengan mengambil apa yang telah disepakati oleh sahabat dan memiliki pendapat di antara mereka jika terjadi ikhtilaf. Kedua, Imam Malik menempuh pendekatan usuliyah yang secara tegas menggunakan amal ahli Madinah atau tradisi kehidupan penduduk Madinah. Yang ketiga, Imam Syafi'i berada pada posisi yang menguntungkan dalam bidang usul fikih. Yang keempat, Daud Zahiri banyak mewarnai pemikiran hukum Islam. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.